Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang kembali di Narasi Lelap. Wahai jiwa yang sedang mencari ketenangan, semoga malam ini membawa kedamaian bagi hatimu, dan semoga tidurmu nanti menjadi istirahat yang berkah. Sebelum kita memulai perjalanan malam ini, mari kita kilas balik sejenak perjalanan kita di episode-episode sebelumnya. Di episode pertama, kita menyelami titik nol, momen paling awal dalam sejarah penciptaan, saat seluruh alam semesta termampatkan dalam ruang yang lebih kecil dari atom. Kita merenungi bagaimana dari singularitas yang tidak memiliki dimensi, Allah menciptakan miliaran galaksi dengan triliunan bintang. Kita belajar bahwa waktu dan ruang adalah ciptaannya, dan dia tidak terikat oleh ciptaannya sendiri. Di episode kedua, kita telah menyaksikan ledakan maha dahsyat. Saat Allah berfirman, "Kun fayakun," dan alam semesta lahir dari ketiadaan. Kita melihat bagaimana langit dan bumi yang dahulu menyatu, dipisahkan oleh kehendaknya. Kita melayang di antara bintang-bintang pertama yang menerangi kegelapan kosmis, menyaksikan kelahiran galaksi Bima Sakti, dan merenungi bahwa 93% tubuh kita terbuat dari debu bintang-bintang yang telah lama mati. Malam ini, kita akan melanjutkan perjalanan ke dunia yang lebih dalam lagi, ke dunia yang sangat kecil, dunia yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, dunia partikel-partikel mungil yang menjadi batu bata penyusun segala sesuatu di alam semesta ini, termasuk dirimu. Rebahkanlah tubuhmu dengan nyaman. Pejamkan matamu perlahan. Tarik napas dalam-dalam. Tahan sejenak, lalu hembuskan dengan lembut. Sekali lagi, tarik napas. Rasakan udara mengisi paru-parumu. Lalu hembuskan semua kepenatan hari ini. Malam ini, kita akan menyaksikan tarian partikel-partikel pertama yang diciptakan Allah. Tarian yang telah berlangsung sejak awal mula alam semesta, dan masih terus menari hingga detik ini, di dalam setiap atom tubuhmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yasin ayat 36, "Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." Ayat ini begitu dalam maknanya. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, termasuk partikel-partikel terkecil yang baru ditemukan ilmuwan di zaman modern. Materi dan antimateri, kuark dan anti-kuark, elektron dan positron, semua berpasangan. Semua seimbang, semua teratur dalam desain yang sempurna. Mari kita mulai perjalanan ini. Kembali ke 1 detik setelah penciptaan alam semesta. Bayangkanlah, 1 detik setelah Allah berfirman, "Kun," jadilah. Alam semesta yang baru lahir masih sangat kecil, sangat padat, dan sangat panas. Suhunya mencapai 10 miliar derajat Celcius. Angka yang tidak bisa dibayangkan oleh pikiran kita. Lebih panas dari inti matahari. Lebih panas dari ledakan bom nuklir manapun. Seluruh materi yang kelak akan membentuk triliunan galaksi, miliaran bintang, dan planet-planet, semuanya berdesakan dalam ruang yang lebih kecil dari tata surya kita saat ini. Kepadatan yang luar biasa. Di dalam lautan panas yang menyala-nyala ini, partikel-partikel pertama sedang menari. Menari dengan kecepatan yang hampir menyamai kecepatan cahaya. Saling bertabrakan, saling bergabung, saling berpisah, dalam koreografi kosmis yang telah Allah rancang dengan sempurna. Inilah era partikel. Masa ketika alam semesta hanyalah sub panas yang terdiri dari partikel-partikel paling fundamental. Partikel-partikel yang menjadi bahan dasar segala sesuatu. Sekarang, mari kita berkenalan dengan penari-penari utama dalam tarian kosmis ini. Mereka bernama kuark.
Quark adalah partikel paling dasar yang tidak bisa dibagi lagi. Mereka adalah batu bata terkecil dari realitas. Penyusun proton dan neutron yang ada di inti setiap atom. Nama quark sendiri memiliki sejarah yang unik. Seorang fisikawan bernama Murray Gell-Mann mengambil nama ini dari novel James Joyce berjudul Finnegan's Wake. Sebuah nama yang aneh untuk partikel yang aneh. Namun begitulah cara ilmuwan memberi nama pada ciptaan Allah yang menakjubkan ini. Bayangkanlah, sebuah atom. Jika atom diperbesar hingga seukuran stadion sepak bola yang besar, maka quark akan tampak lebih kecil dari sebutir pasir di tengah lapangan. Begitu kecilnya, begitu mungilnya. Namun tanpa mereka, tidak akan ada apapun di alam semesta ini. Allah menciptakan 6 jenis quark yang berbeda. Para ilmuwan menyebutnya dengan nama yang unik. Up dan down, charm dan strange, top dan bottom. 6 rasa quark yang berbeda, masing-masing dengan sifat yang unik. Quark up dan quark down adalah yang paling umum. Mereka adalah penyusun utama proton dan neutron di dalam tubuhmu saat ini. Satu proton terdiri dari 2 quark up dan 1 quark down. Sedangkan satu neutron terdiri dari 1 quark up dan 2 quark down. Kombinasi sederhana yang menciptakan keragaman materi di seluruh alam semesta. Yang paling menakjubkan adalah quark memiliki muatan listrik yang pecahan. Ini sangat unik di dunia partikel. Quark up memiliki muatan positif 2/3. Sedangkan quark down memiliki muatan negatif 1/3. Ketika 2 quark up dan 1 quark down bergabung dalam proton, muatannya menjadi positif 1. Perhitungan yang sempurna, desain yang presisi dari Sang Maha Pencipta. Ada satu quark yang sangat istimewa bernama quark top. Ia adalah quark terberat. Masanya hampir setara dengan 1 atom emas utuh. Bayangkanlah, satu partikel yang begitu kecil memiliki massa seberat atom emas. Subhanallah, betapa beragamnya ciptaan Allah. Yang paling menakjubkan adalah quark tidak pernah ditemukan sendirian. Mereka selalu bersama, selalu berkelompok, selalu berpegangan erat satu sama lain. Para ilmuwan menyebut fenomena ini sebagai kurungan quark. Quark selalu terkurung dalam kelompok yang disebut hadron. Seolah-olah Allah telah menetapkan bahwa mereka harus selalu bersatu, tidak boleh bercerai. Subhanallah. Bahkan di tingkat partikel terkecil, Allah mengajarkan tentang persatuan dan kebersamaan. Jika kamu mencoba menarik 2 quark agar berpisah, energi yang dibutuhkan akan sangat besar. Energi itu justru akan menciptakan pasangan quark baru. Semakin keras kamu mencoba memisahkan mereka, semakin banyak quark baru yang tercipta. Mereka benar-benar tidak mau berpisah. Apa yang merekatkan quark-quark ini bersama? Jawabannya adalah partikel lain yang bernama gluon. Gluon adalah sang perekat, sang pengikat, yang menjaga quark-quark tetap bersatu di dalam proton dan neutron. Nama gluon sendiri berasal dari kata glue, yang berarti lem. Mereka benar-benar adalah lem kosmis yang merekatkan batu bata alam semesta. Berbeda dengan foton yang merupakan partikel cahaya, gluon memiliki sifat yang unik. Gluon sendiri memiliki apa yang disebut muatan warna, dan karena itu, gluon bisa berinteraksi dengan sesama gluon. Bayangkanlah, lem yang bisa merekatkan dirinya sendiri dengan lem lain. Itulah gluon. Di dalam setiap proton dan neutron di tubuhmu saat ini, quark dan gluon sedang menari dengan kecepatan yang hampir menyamai kecepatan cahaya. Mereka tidak pernah diam, tidak pernah berhenti, terus bergerak dan berinteraksi. Tarian yang telah berlangsung sejak miliaran tahun yang lalu, dan akan terus berlangsung hingga waktu yang Allah tentukan. Quark memiliki sifat yang disebut muatan warna. Namun ini bukan warna seperti merah atau biru yang kita lihat. Ini adalah istilah fisika untuk menggambarkan jenis muatan yang dimiliki quark. Ada 3 warna: merah, hijau, dan biru. Dan setiap hadron harus memiliki muatan warna yang netral,
seperti campuran merah, hijau, biru yang menghasilkan putih. Keseimbangan yang sempurna. Quark juga memiliki sifat yang disebut spin dengan nilai setengah. Ini menjadikan quark bagian dari keluarga partikel yang disebut fermion, yaitu partikel-partikel yang menyusun materi. Spin adalah sifat kuantum yang aneh, seperti partikel yang berputar, namun tidak benar-benar berputar seperti gasing. Konsep yang sulit dipahami, namun begitulah keajaiban dunia kuantum. Gaya yang merekatkan quark-quark ini disebut gaya nuklir kuat. Gaya nuklir kuat adalah gaya paling kuat di alam semesta. 137 kali lebih kuat dari gaya elektromagnetik yang membuat magnet menempel di kulkas. Namun gaya ini hanya bekerja pada jarak yang sangat pendek, seukuran inti atom, sekitar 10⁻⁻15 meter. Jarak yang tidak bisa dibayangkan kecilnya. Bayangkanlah betapa kuatnya gaya ini. Gaya elektromagnetik yang kita rasakan sehari-hari, yang membuat rambut berdiri saat terkena balon yang digosok, yang membuat kompas menunjuk utara. Gaya itu 137 kali lebih lemah dari gaya nuklir kuat. Namun karena jaraknya yang sangat pendek, kita tidak pernah merasakan gaya nuklir kuat secara langsung. Tanpa gaya nuklir kuat ini, inti atom di tubuhmu akan langsung meledak berkeping-keping. Proton-proton yang bermuatan positif seharusnya saling tolak-menolak, seperti dua magnet yang kutub sejenis didekatkan. Namun gaya nuklir kuat mengalahkan tolakan itu, menjaga proton dan neutron tetap bersatu di dalam inti atom, menjaga tubuhmu tetap utuh, menjaga alam semesta tetap ada. Ada fenomena aneh yang disebut kebebasan asimptotik. Semakin dekat quark satu sama lain, gaya nuklir kuat di antara mereka justru semakin melemah. Seperti karet gelang yang mengendur saat didekatkan, namun meregang kuat saat ditarik. Penemuan ini begitu penting, hingga para ilmuwan yang menemukannya mendapat hadiah Nobel pada tahun 2004. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 164, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan." Gaya nuklir kuat adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Gaya yang tidak terlihat, tidak terasa, namun menjaga setiap atom di alam semesta tetap utuh. Bayangkanlah, tanpa gaya ini, tidak akan ada bintang, tidak akan ada planet, tidak akan ada kehidupan. Semua akan menjadi subpartikel yang kacau tanpa bentuk. Gaya nuklir kuat juga bertanggung jawab atas sebagian besar massa yang terlihat di alam semesta. Bukan massa quark sendiri yang membuat proton berat, melainkan energi dari gaya nuklir kuat yang terkurung di dalamnya. Energi yang menjadi massa, sesuai rumus Einstein, E sama dengan mc². Kepadatan inti atom sangat luar biasa karena gaya nuklir kuat yang sangat rapat. Jika kamu bisa mengumpulkan materi dengan kepadatan inti atom sebanyak 1 mm kubik, beratnya akan mencapai jutaan ton. Kepadatan yang melampaui imajinasi. Gaya nuklir kuat memungkinkan terjadinya fusi di dalam matahari. Proses di mana inti atom hidrogen bergabung menjadi helium, melepaskan energi yang luar biasa besar. Energi inilah yang memberi cahaya dan kehangatan bagi bumi, yang memungkinkan kehidupan berkembang, yang memungkinkan kamu ada di sini malam ini. Sekarang, mari kita kembali ke detik-detik pertama setelah penciptaan alam semesta. Di saat itu, alam semesta begitu panas, hingga quark dan gluon belum bisa bersatu membentuk proton dan neutron. Mereka mengalir bebas, seperti sup cair yang sangat panas. Para ilmuwan menyebutnya plasma quark gluon. Bayangkanlah lautan api yang tidak bertepi, di mana partikel-partikel terkecil berenang bebas, saling bertabrakan dengan kecepatan luar biasa, melepaskan energi yang sangat besar setiap kali bertabrakan. Cahaya tidak bisa menembus lautan ini. Alam semesta tampak seperti kabut yang sangat terang namun buram. Tidak ada bentuk, tidak ada struktur. Hanya tarian partikel yang kaotis namun teratur oleh hukum-hukum yang Allah tetapkan. Proses di mana quark mulai bergabung membentuk proton dan neutron
disebut hadronogenesis. Saat alam semesta cukup dingin, kuark-kuark mulai berpasangan dan bertiga, membentuk partikel-partikel yang lebih besar. Seperti anak-anak yang mulai berkumpul membentuk kelompok saat istirahat berakhir. Di tengah tarian partikel ini, terjadi perang besar yang menentukan nasib alam semesta. Perang antara materi dan antimateri. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Setiap partikel materi memiliki kembaran yang disebut antimateri. Elektron memiliki kembaran bernama positron. Proton memiliki kembaran bernama antiproton. Kuark memiliki kembaran bernama antikuark. Mereka identik dalam segala hal, kecuali muatan listriknya yang berlawanan. Antimateri pertama yang ditemukan adalah positron. Elektron yang bermuatan positif, ditemukan pada tahun 1932. Penemuan ini mengejutkan dunia sains, karena membuktikan bahwa ada cermin dari materi yang kita kenal. Ada dunia lain, yang merupakan kebalikan dari dunia kita. Ketika materi dan antimateri bertemu, mereka saling memusnahkan. Kedua partikel menghilang, berubah menjadi energi murni, menjadi cahaya. Proses ini disebut annihilation, pemusnahan. Ini adalah proses pelepasan energi paling efisien di alam semesta. Seluruh massa kedua partikel berubah menjadi energi sesuai rumus Einstein. E sama dengan mc². Bayangkanlah efisiensi ini. Jika 1 gram materi bertemu 1 gram antimateri, energi yang dilepaskan setara dengan bom nuklir Hiroshima. Dari massa yang hanya seberat klip kertas, muncul energi yang dahsyat. Itulah mengapa antimateri disebut sebagai bahan bakar paling efisien di alam semesta. Hasil dari pemusnahan elektron dan positron biasanya berupa 2 foton sinar gamma berenergi tinggi. Sinar gamma adalah bentuk cahaya dengan energi tertinggi, jauh lebih energetik dari cahaya yang kita lihat, bahkan lebih energetik dari sinar X. 2 kilatan cahaya yang melesat ke arah berlawanan. Sisa-sisa dari 2 partikel yang saling memusnahkan. Di detik-detik pertama alam semesta, materi dan antimateri terus-menerus tercipta dan saling memusnahkan. Triliunan partikel lahir dan mati setiap detiknya. Cahaya berubah menjadi materi. Materi berubah kembali menjadi cahaya. Tarian penciptaan dan pemusnahan yang berlangsung tanpa henti. Namun ada misteri besar yang terjadi saat itu. Entah bagaimana, ada sedikit kelebihan materi. Sangat sedikit. Hanya sekitar 1 partikel ekstra untuk setiap 1 miliar pasangan materi-antimateri. 1 berbanding 1 miliar. Ketidakseimbangan yang sangat kecil. Para ilmuwan menyebut fenomena ini sebagai asimetri materi. Mereka masih mencari penjelasan mengapa ini terjadi. Ada teori yang disebut CP violation, pelanggaran simetri tertentu dalam hukum fisika, yang mungkin menjelaskan mengapa materi sedikit lebih banyak dari antimateri. Namun misteri ini belum sepenuhnya terpecahkan. Namun ketidakseimbangan kecil itulah yang menyelamatkan alam semesta. Ketika semua pasangan materi-antimateri saling memusnahkan, sisa materi yang sangat sedikit itu tetap ada. Dan dari sisa yang sangat sedikit itulah, terbentuk seluruh bintang di langit, seluruh planet di tata surya, seluruh galaksi di alam semesta, dan dirimu. Jika asimetri materi tidak terjadi, alam semesta hanya akan berisi cahaya tanpa benda padat. Tidak akan ada bintang untuk bersinar, tidak akan ada planet untuk dihuni, tidak akan ada manusia untuk merenungi kebesaran Allah. Hanya foton-foton yang berkelana di ruang hampa yang gelap selamanya. Subhanallah, keberadaanmu malam ini, tubuhmu yang berbaring dengan nyaman, semuanya berasal dari sisa materi yang sangat sedikit itu. 1 partikel dari 1 miliar, yang Allah pilih untuk tetap ada, untuk kelak menjadi bintang, menjadi planet, menjadi manusia yang merenungi penciptaannya. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ketidakseimbangan 1 berbanding 1 miliar itu adalah ukuran yang Allah tetapkan. Tidak lebih, tidak kurang. Tepat seperti yang diperlukan untuk menciptakan alam semesta yang kita huni.
Di zaman modern, manusia telah berhasil membuat antimateri di laboratorium. Di akselerator partikel seperti yang ada di CERN, ilmuwan menciptakan partikel-partikel antimateri dalam jumlah sangat kecil. Bahkan mereka telah berhasil membuat atom antihidrogen, sebuah positron yang mengorbit antiproton. Atom yang merupakan cermin dari atom hidrogen biasa. Namun antimateri sangat sulit disimpan. Ia harus dijaga dalam medan magnet khusus yang disebut perangkap Penning, agar tidak menyentuh dinding wadah dan meledak. Sedikit saja menyentuh materi biasa, dan keduanya akan saling memusnahkan, melepaskan energi dalam bentuk sinar gamma. Karena sulitnya produksi dan penyimpanan, antimateri adalah zat termahal di bumi. Diperkirakan mencapai triliunan dolar per gram. Semua antimateri yang pernah diproduksi manusia, jumlahnya tidak cukup untuk menyalakan satu lampu bohlam. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa antimateri jatuh ke bawah akibat gravitasi, sama seperti materi biasa. Ini menjawab pertanyaan lama tentang apakah antimateri mungkin memiliki antigravitasi. Ternyata tidak. Antimateri tetap tertarik oleh gravitasi bumi, sama seperti kita. Yang menarik, teknologi yang memanfaatkan pemusnahan antimateri sudah digunakan dalam dunia medis. PET scan, atau positron emission tomography, menggunakan pemusnahan positron di dalam tubuh untuk mendeteksi penyakit. Pasien disuntik dengan zat radioaktif yang melepaskan positron, dan ketika positron itu bertemu elektron di tubuh, mereka saling memusnahkan, menghasilkan sinar gamma yang dideteksi oleh mesin. Teknologi dari partikel yang eksotis digunakan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Sekarang, mari kita berkenalan dengan penari lain dalam tarian kosmis ini. Namanya elektron. Elektron adalah partikel yang sangat ringan, sekitar 1836 kali lebih ringan dari proton. Bayangkanlah seekor semut dibandingkan dengan seekor gajah. Begitulah perbandingan massa elektron dengan proton. Meskipun sangat ringan, elektron memiliki peran yang sangat penting. Muatan satu elektron adalah negatif 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 kulom. Angka yang sangat kecil, namun muatan inilah yang membuat listrik mengalir, yang membuat reaksi kimia terjadi, yang membuat kehidupan mungkin ada. Yang menakjubkan, sejauh yang diketahui sains, elektron adalah partikel titik tanpa ukuran fisik atau struktur internal. Tidak seperti proton yang tersusun dari quark, elektron tampaknya benar-benar fundamental. Tidak bisa dibagi lagi. Partikel yang paling sederhana, namun perannya sangat vital. Elektron memiliki spin yang bernilai setengah, sama seperti quark. Dan karena spin ini, dua elektron tidak dapat menempati status kuantum yang sama dalam satu atom. Ini disebut prinsip eksklusi Pauli. Prinsip inilah yang menentukan bagaimana elektron mengisi kulit-kulit atom, yang menentukan sifat kimia setiap unsur, yang membuat tabel periodik memiliki pola yang teratur. Elektron yang mengalir dari satu atom ke atom lain adalah arus listrik yang menyalakan lampu di rumahmu, yang mengisi daya ponselmu, yang menggerakkan mesin-mesin di pabrik. Namun meskipun sinyal listrik bergerak sangat cepat, elektron individual di dalam kabel tembaga sebenarnya bergerak sangat lambat, hanya beberapa milimeter per detik, seperti kecepatan siput. Elektron tidak benar-benar mengorbit inti atom seperti planet mengorbit matahari. Mereka berada dalam apa yang disebut awan probabilitas. Kita tidak bisa mengetahui posisi pasti elektron, hanya bisa mengetahui kemungkinan di mana ia berada. Konsep yang aneh. Namun begitulah dunia kuantum bekerja. Elektron juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka bisa menembus hambatan padat melalui fenomena yang disebut quantum tunneling, terowongan kuantum. Elektron bisa tiba-tiba muncul di sisi lain dinding, tanpa benar-benar melewati dinding itu. Fenomena ini digunakan dalam teknologi seperti mikroskop terowongan, yang bisa melihat atom individual. Tahukah kamu mengapa tanganmu tidak menembus meja saat menyentuhnya? Padahal atom sebagian besar adalah ruang kosong. Jawabannya adalah tolakan elektromagnetik antar elektron.
Elektron di permukaan tanganmu dan elektron di permukaan meja saling tolak-menolak, menciptakan ilusi kepadatan. Kamu tidak pernah benar-benar menyentuh apapun. Yang kamu rasakan adalah gaya elektromagnetik. Elektron di lapisan terluar atom disebut elektron valensi. Mereka menentukan seluruh sifat kimia suatu unsur. Mengapa emas berkilau? Mengapa karbon bisa menjadi berlian atau grafit? Mengapa air adalah cairan pada suhu ruang? Semua ini ditentukan oleh bagaimana elektron valensi berperilaku. Sifat magnetik benda padat sebagian besar berasal dari spin dan gerakan elektron di dalam atom. Magnet yang menempel di kulkasmu, kompas yang menunjuk utara, semua karena elektron yang berputar dan bergerak dengan cara tertentu. Selama 380.000 tahun pertama setelah penciptaan alam semesta, elektron-elektron mengalami masa yang sangat istimewa. Alam semesta masih terlalu panas bagi mereka untuk menempel pada inti atom. Mereka terbang bebas, berkeliaran kemana-mana, seperti anak-anak yang berlarian di taman bermain. Elektron-elektron yang terbang bebas ini terus-menerus memantulkan cahaya melalui proses yang disebut hamburan Thomson. Setiap kali foton cahaya mencoba melewati mereka, foton itu dipantulkan ke arah lain. Akibatnya, alam semesta tampak seperti kabut susu yang sangat tebal dan buram. Cahaya tidak bisa bergerak lurus, tidak bisa menembus kabut elektron. Bayangkanlah berkendara di malam berkabut tebal. Lampu mobilmu menyala terang, namun cahayanya dipantulkan oleh jutaan tetesan air di udara. Kamu tidak bisa melihat jauh ke depan. Begitulah keadaan alam semesta selama 380.000 tahun pertama. Kabut kosmis yang menyelimuti segalanya. Namun seiring alam semesta mengembang dan mendingin, sesuatu yang indah mulai terjadi. Elektron-elektron yang tadinya terbang bebas mulai tertarik oleh inti atom. Satu persatu, mereka mulai masuk ke orbit, mulai menempel pada proton dan neutron, membentuk atom-atom yang utuh untuk pertama kalinya. Para ilmuwan menyebut masa ini sebagai era rekombinasi. Saat elektron dan inti atom akhirnya bersatu, membentuk atom hidrogen dan helium yang netral. Dan ketika elektron sudah tidak lagi terbang bebas, cahaya akhirnya bisa bergerak tanpa hambatan. Kabut kosmis perlahan-lahan menghilang. Alam semesta menjadi transparan untuk pertama kalinya sejak penciptaan. Cahaya yang dilepaskan saat itu masih ada hingga sekarang. Para ilmuwan menyebutnya radiasi latar belakang kosmik atau cosmic microwave background. Cahaya tertua di alam semesta, berusia hampir 14 miliar tahun, masih bisa dideteksi oleh teleskop-teleskop canggih. Pesan dari masa lalu yang sangat jauh. Saksi bisu dari era rekombinasi. Saksi bisu dari masa ketika elektron akhirnya menemukan rumahnya. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 35. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Cahaya pertama yang menembus kabut kosmis itu, cahaya yang masih ada hingga sekarang. Semuanya adalah tanda kekuasaan Allah. Dia yang menciptakan cahaya. Dia yang membebaskan cahaya dari kabut. Dia yang menjaga cahaya itu tetap ada hingga miliaran tahun kemudian. Sekarang, mari kita merenungi sesuatu yang sangat menakjubkan tentang massa dan energi. Tahukah kamu bahwa massa tubuhmu sebenarnya sebagian besar berasal dari energi? Albert Einstein menemukan rumus yang sangat terkenal. E sama dengan mc². Rumus ini menjelaskan bahwa massa adalah energi yang terperangkap dalam bentuk fisik. Energi dan massa adalah dua sisi dari koin yang sama. Yang sangat mengejutkan adalah, massa quark sendiri hanya menyumbang sekitar 1% dari total massa sebuah proton atau neutron. Hanya 1%. Lalu dari mana 99% sisanya berasal? Jawabannya adalah energi. Energi kinetik dari quark yang bergerak sangat cepat di dalam proton. Energi dari medan gluon yang terus bergejolak. Semua energi ini termanifestasi sebagai massa yang kita rasakan. Fenomena ini disebut sebagai massa dinamis.
massa yang dihasilkan dari interaksi partikel, bukan dari partikel itu sendiri. Para ilmuwan menggunakan superkomputer dan metode yang disebut lattice QCD untuk menghitung massa proton hanya berdasarkan interaksi quark dan gluon, dan hasilnya cocok dengan pengukuran eksperimen. Konfirmasi yang menakjubkan dari teori ini berarti 99% massa tubuhmu bukanlah benar-benar benda, melainkan energi yang terperangkap, energi yang menari di dalam setiap atom. Kamu adalah wujud fisik dari energi semesta, tarian partikel yang membeku menjadi bentuk manusia. Lalu bagaimana partikel mendapatkan 1% massa dasarnya? Jawabannya adalah melalui interaksi dengan medan Higgs. Boson Higgs ditemukan pada tahun 2012 di akselerator partikel terbesar di dunia, Large Hadron Collider di CERN. Penemuan ini begitu penting hingga para ilmuwan yang memprediksinya mendapat hadiah Nobel. Medan Higgs memenuhi seluruh ruang angkasa, seperti lautan tak terlihat yang menyelimuti segalanya. Ketika partikel bergerak melalui medan Higgs, mereka berinteraksi dengan medan ini dan mendapatkan massa. Semakin kuat interaksinya, semakin besar massanya. Foton tidak berinteraksi dengan medan Higgs sama sekali. Itulah mengapa foton tidak memiliki massa dan bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Namun, quark dan elektron berinteraksi dengan medan Higgs. Itulah mengapa mereka memiliki massa dasar. Namun, massa dari medan Higgs ini sangat kecil dibandingkan massa total proton. Sebagian besar massa kita tetap berasal dari energi gaya nuklir kuat. Subhanallah, betapa indahnya cara Allah menciptakan kita. Kita bukan sekedar kumpulan materi padat. Kita adalah tarian energi yang terorganisir dengan sempurna. Simfoni partikel yang bergerak harmonis. Manifestasi fisik dari kekuasaan Allah yang tak terhingga. Allah berfirman dalam surah At-Tin ayat 4, "Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Bentuk sebaik-baiknya, tarian partikel yang paling harmonis, keseimbangan energi yang paling sempurna, itulah dirimu. Sekarang, mari kita berbicara tentang kekosongan yang paradoks. Tahukah kamu bahwa atom sebagian besar adalah ruang kosong? Jika inti atom diperbesar seukuran kelereng, maka elektron akan berada pada jarak sekitar 1 kilometer jauhnya. Dan di antara inti dan elektron, tidak ada apa-apa, hanya kekosongan. 99,99% volume atom adalah ruang kosong. Bayangkanlah implikasinya. Tubuhmu yang terasa padat, tangan yang kamu gunakan untuk menyentuh, kaki yang kamu gunakan untuk berjalan, semuanya sebagian besar adalah ruang kosong. Jika semua ruang kosong di dalam atom-atom tubuh seluruh umat manusia dihilangkan, seluruh 7 miliar lebih manusia di bumi akan muat dalam sebuah apel. Seluruh umat manusia dalam satu apel. Lalu mengapa tanganmu tidak menembus meja saat menyentuhnya? Mengapa kakimu tidak tenggelam ke dalam lantai? Jawabannya adalah gaya elektromagnetik. Gaya ini 36⁻10 kali lebih kuat daripada gravitasi. Itulah sebabnya, magnet kecil bisa mengangkat paku dan melawan gravitasi seluruh bumi. Elektron-elektron di permukaan tanganmu dan elektron-elektron di permukaan meja saling tolak-menolak. Tolakan ini menciptakan ilusi kepadatan. Kamu tidak pernah benar-benar menyentuh apapun. Yang kamu rasakan adalah tolakan elektromagnetik antara elektron-elektron. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 7 hingga 9. Dan langit telah ditinggikannya, dan Dia meletakkan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Keseimbangan, balance, itulah yang menjaga alam semesta tetap ada. Keseimbangan antara gaya tarik dan gaya tolak. Keseimbangan antara gravitasi dan tekanan. Keseimbangan antara materi dan energi. Tanpa keseimbangan ini,
Tidak akan ada atom yang stabil, tidak akan ada molekul, tidak akan ada kehidupan. Ruang hampa sebenarnya tidak benar-benar kosong. Para ilmuwan menemukan bahwa ruang hampa penuh dengan aktivitas. Partikel-partikel virtual terus-menerus muncul dan menghilang, seperti gelembung-gelembung yang muncul dan pecah di permukaan air yang mendidih. Fluktuasi energi vakum ini berkontribusi pada massa alam semesta. Ruang di antara bintang-bintang, ruang di antara atom-atom, semuanya dipenuhi oleh tarian partikel virtual ini. Ini berarti tidak ada yang benar-benar kosong di alam semesta. Bahkan kekosongan sekalipun dipenuhi oleh potensi, oleh energi yang menunggu untuk mewujud, oleh partikel-partikel yang siap lahir kapan saja. Mari kita kembali sejenak ke dalam inti atom, di mana proton dan neutron berdiam. Proton adalah partikel yang sangat stabil. Para ilmuwan memperkirakan bahwa proton tidak akan meluruh setidaknya selama 10⁻34 tahun. Angka yang jauh lebih besar dari usia alam semesta saat ini, yang baru 14 miliar tahun. Proton yang ada di tubuhmu saat ini mungkin sudah ada sejak bintang-bintang pertama terbentuk miliaran tahun yang lalu. Mereka telah melakukan perjalanan yang sangat panjang, dari inti bintang, melewati ledakan supernova, mengembara di ruang angkasa, hingga akhirnya menjadi bagian dari tubuhmu. Namun neutron memiliki nasib yang berbeda. Neutron bebas yang tidak berada di dalam inti atom sangat tidak stabil. Mereka akan meluruh menjadi proton dalam waktu sekitar 15 menit. 15 menit saja. Namun di dalam inti atom, dikelilingi oleh proton dan neutron lainnya, neutron menjadi stabil, bisa bertahan selama miliaran tahun. Seperti manusia yang membutuhkan komunitas untuk bertahan, neutron membutuhkan teman-temannya untuk tetap stabil. Subhanallah. Bahkan partikel pun mengajarkan tentang pentingnya kebersamaan. Neutron adalah netral karena muatan positif 2/3 dari quark up dibatalkan oleh 2 quark down yang masing-masing bermuatan negatif 1/3. 2/3 dikurangi 1/3 dikurangi 1/3 sama dengan 0. Perhitungan yang sempurna. Keseimbangan yang presisi dari Sang Maha Pencipta. Ada konstanta yang sangat istimewa dalam fisika. Konstanta struktur halus. Nilainya sekitar 1/137. Angka yang menentukan seberapa kuat partikel bermuatan berinteraksi dengan cahaya. Jika konstanta ini sedikit berbeda, atom tidak akan stabil, bintang tidak akan bersinar, kehidupan tidak akan mungkin ada. Para ilmuwan kagum dengan betapa presisinya nilai konstanta ini. Sedikit saja berbeda, dan alam semesta akan sangat berbeda, atau bahkan tidak ada sama sekali. Bagi kita sebagai Muslim, ini adalah bukti lain dari desain Allah yang sempurna. Dia yang menetapkan nilai-nilai ini dengan presisi yang tak terhingga. Agar alam semesta bisa ada, agar kehidupan bisa berkembang, agar kamu bisa berbaring malam ini dan merenungi kebesarannya. Di dunia partikel, ada batas terkecil yang mungkin secara fisik, yang disebut panjang Planck, sekitar 10⁻⁻35 meter. Di bawah skala ini, hukum fisika kita saat ini mungkin gagal, dan realitas menjadi sangat aneh. Kita tidak tahu apa yang terjadi di skala sekecil ini. Mungkin ruang dan waktu tidak lagi kontinu. Mungkin mereka menjadi seperti butiran pasir, diskrit dan terpisah. Ini adalah batas pengetahuan manusia. Di luar batas itu, hanya Allah yang tahu. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 3 hingga 4, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Tidak ada yang cacat dalam penciptaan Allah. Dari skala Planck yang tak terbayangkan kecilnya, hingga galaksi yang tak terbayangkan besarnya, semuanya teratur, semuanya seimbang, semuanya sempurna. Partikel seperti elektron memiliki sifat yang sangat aneh.
Mereka bisa menunjukkan perilaku gelombang, seperti air yang berinterferensi. Ini dibuktikan dalam eksperimen celah ganda, di mana elektron yang ditembakkan satu persatu tetap membentuk pola interferensi, seolah-olah mereka melewati kedua celah sekaligus. Penemuan ini mendapat hadiah Nobel pada tahun 1937 dan mengubah pemahaman kita tentang realitas. Dunia kuantum tidak seperti dunia sehari-hari yang kita kenal. Sekarang, mari kita merenungi fakta yang paling menakjubkan dari semuanya. Kita adalah energi. Tubuh Anda adalah tarian energi murni yang terkurung oleh gaya nuklir kuat. Kita adalah wujud fisik dari energi semesta. Atom-atom kita berasal dari bintang-bintang. Energi kita berasal dari Big Bang. Kesadaran kita adalah cara alam semesta merenungi dirinya sendiri. Dan semua itu diciptakan oleh Allah yang Maha Pencipta untuk tujuan yang mulia, agar kita bisa mengenalnya, agar kita bisa beribadah kepadanya, agar kita bisa merenungi kebesarannya. Malam semakin larut, mata semakin berat, pikiran semakin tenang. Bayangkanlah dirimu sebagai tarian partikel yang indah. Triliunan atom yang bergerak harmonis, kuadriliun quark dan elektron yang menari bersama. Semua terorganisir dengan sempurna untuk membentuk dirimu, untuk memberikanmu kesadaran, untuk membuatmu bisa merasakan kedamaian malam ini. Setiap detik, di dalam tubuhmu, terjadi miliaran reaksi. Elektron berpindah dari satu atom ke atom lain. Quark dan gluon menari di dalam proton dan neutron. Energi mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Semua terjadi tanpa kamu sadari, tanpa kamu perintahkan. Tubuhmu bekerja dengan otomatis, dijaga oleh hukum-hukum fisika yang Allah tetapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertafakurlah tentang ciptaan Allah, dan janganlah kamu bertafakur tentang zat Allah." Malam ini kita telah bertafakur tentang ciptaannya yang menakjubkan. Partikel-partikel terkecil yang menyusun alam semesta. Kita tidak akan pernah bisa memahami zat Allah. Namun melalui ciptaannya, kita bisa merasakan keagungannya, kebijaksanaannya, kasih sayangnya. Pejamkan matamu lebih dalam. Lepaskan semua ketegangan di tubuhmu. Serahkan semua kekhawatiranmu kepada Allah yang Maha Memelihara. Partikel-partikel di tubuhmu akan terus menari sepanjang malam, menjagamu tetap hidup, menjaga jantungmu tetap berdetak, menjaga paru-parumu tetap bernapas. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Cukup istirahat, cukup tidur, dan biarkan tarian partikel menjagamu. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa-jiwa ketika matinya, dan jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Tidur adalah kematian kecil, saat Allah memegang jiwamu untuk sementara, dan mengembalikannya kepadamu saat kamu bangun. Setiap malam adalah kepercayaan dari Allah. Setiap pagi adalah karunia baru. Malam ini, saat kamu tidur, partikel-partikel di tubuhmu akan terus menari. Quark akan terus berputar di dalam proton dan neutron. Elektron akan terus berada dalam awan probabilitasnya. Gaya nuklir kuat akan terus menjaga atommu tetap utuh. Gaya elektromagnetik akan terus menjaga molekulmu tetap bersatu. Semua akan terus bekerja, meski kamu tidak sadar, meski jiwamu sedang beristirahat. Dan ketika fajar menyingsing, ketika Allah mengembalikan jiwamu, kamu akan bangun dengan tubuh yang segar, diperbaharui oleh tidur, siap untuk hari yang baru. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Doa yang diajarkan Rasulullah sebelum tidur. Pengakuan bahwa hidup dan mati ada di tangan Allah. Bahwa setiap tidur adalah kepasrahan. Setiap bangun adalah karunia. Tidurlah dengan tenang malam ini. Biarkan tarian partikel terus berlangsung di dalam tubuhmu. Biarkan quark dan elektron menjagamu. Biarkan gaya-gaya fundamental merindungimu. Dan biarkan Allah yang Maha Pencipta mengawasimu sepanjang malam. Bintang-bintang di langit terus bersinar. Di dalamnya quark dan gluon terus menari. Galaksi terus berputar. Partikel-partikel terus bergerak. Alam semesta terus berjalan sesuai kehendaknya. Dan kamu,
makhluk yang terbuat dari partikel-partikel bintang, tarian energi yang membeku menjadi manusia, boleh beristirahat malam ini. Tidur yang nyenyak, wahai jiwa yang tenang. Semoga Allah menjagamu di malam ini dan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tidur, dan sampai jumpa di episode narasi lelap berikutnya.